Dulu ia datang sebagai harapan rakyat. Presiden dari Solo yang dikenal sederhana dan bersih dari elit politik lama. Tapi 1 dekade berlalu, keadaan berubah. Kini, nama keluarga Jokowi justru menjadi kekuatan dominan dalam panggung kekuasaan. Anak, menantu, hingga adik iparnya semua terjun ke politik. Pertanyaannya sederhana, apakah ini bentuk kemunduran demokrasi? Atau inilah konsekuensi logis dari sistem yang membebaskan siapapun untuk maju? Inilah kisah lengkap tentang keluarga Jokowi, antara demokrasi dan dinasti. Mari kita mulai dengan fakta. Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Jokowi, kini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, setelah sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Solo. Bobi Nasution, menantu Jokowi, adalah Gubernur Sumatera Utara, dan Kaisang Pangarep, anak bungsu Jokowi, secara mengejutkan naik menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Semua ini terjadi dalam waktu kurang dari 5 tahun. Banyak yang bertanya apakah ini kebetulan atau ada agenda besar yang sedang berjalan. Secara hukum, mereka semua maju melalui proses demokrasi. Pemilu, konvensi partai, dan penunjukan struktural. Tapi satu peristiwa membuat publik terhenyak. Mahkamah Konstitusi mengubah syarat usia calon wakil presiden, membuka jalan bagi Gibran yang saat itu berusia 36 tahun. Yang memimpin sidang tersebut adalah Anwar Usman, Ketua MK sekaligus ipar Jokowi. Putusan itu memunculkan tudingan bahwa jalur hukum telah digunakan untuk kepentingan politik keluarga. Apakah ini bentuk politik dinasti? Dalam konteks Indonesia, istilah ini punya konotasi negatif. Tapi di banyak negara, politik dinasti adalah hal umum. Di Amerika Serikat ada keluarga Bush dan Kennedy. Di India, keluarga Gandhi. Bahkan di Jepang, banyak politisi berasal dari keluarga politikus. Yang membedakan adalah transparansi dan integritas proses. Apakah jalur politik itu dibuka untuk semua? Atau hanya bagi mereka yang punya koneksi dengan kekuasaan? Keterlibatan keluarga Jokowi dalam politik praktis menimbulkan dampak besar. Pertama, muncul ketidakpercayaan terhadap institusi seperti Mahkamah Konstitusi dan KPU. Kedua, publik menjadi skeptis. Apakah suara rakyat benar-benar menentukan arah kekuasaan? Ketiga, ini memunculkan rasa apatis di kalangan muda yang melihat politik hanya sebagai arena elit. Namun, keadilan dalam menilai harus tetap dijaga. Jokowi telah berhasil membawa pembangunan infrastruktur, menurunkan angka kemiskinan, dan meningkatkan daya saing Indonesia di mata dunia. Tapi keberhasilan itu tidak boleh menjadi justifikasi atas praktik politik yang tidak etis. Demokrasi harus dijaga dengan integritas, bukan hanya oleh rakyat, tapi juga oleh mereka yang memegang kekuasaan. Keluarga Jokowi bukan satu-satunya contoh politik dinasti, tapi merekalah simbol terbaru dari dilema demokrasi kita. Apakah keterlibatan mereka adalah hasil kerja keras dan kompetensi? Atau karena akses yang lebih mudah ke pusat kekuasaan? Di ujungnya, semua kembali ke rakyat. Karena dalam sistem demokrasi, kekuasaan seharusnya tidak diwariskan, melainkan dipilih. Dan pilihan itu selalu ada di tangan kita.